Siat teh. Gelo sugan. Awas lo, nanti ditangkepin sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kang Deddy Mulyadi ngamuk ya. Gelo sia, tangkap. Kepada para oknum wartawan, oknum LSM yang memeras sekolah-sekolah ya. Dan juga kepada para calo-calo yang ingin bekerja, diperas uangnya, ada uang pelicin di sana ya. Dengan tegas Kang Deddy Mulyadi akan menangkap para oknum-oknum tersebut. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Silahkan. Kalau kegiatan pembangunan? Kalau kegiatan pembangunan ada yang memang diperbolehkan. Karena misalnya merujuk ke dana BOS itu kan minimal hanya yang kerusakan ringan di bawah 30. Kalau membangun? Kalau membangun sudah tidak boleh. Oke, kalau membangun tidak boleh, mulai sekarang Bapak setiap sekolah negeri di seluruh Jawa Barat bikin rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Iya. Sangat enak kalau bisa begitu. Bikin perencanaan, karena Iya. duitnya menurut saya cukup, Pak. Kan Bapak tahu podcast saya tentang anggaran pendidikan. Siap, saya udah melihat. Ya kan, TIK itu. Kan TIK juga suka bikin pusing kepala sekolah kan? Sangat. Nah, Bapak jujur Pak sama saya. Saya kan akan menghapus dana TIK 750 miliar. Dan saya akan arahkan untuk pembangunan ruang kelas baru, baik sekolah ada maupun yang belum ada. Alhamdulillah. Bapak setuju nggak? Setuju. Bapak pilih TIK, pilih ruang kelas baru. Ada beberapa sekolah di Subang itu yang sangat memerlukan ruang kelas. Udah, baru. Bapak ngomongnya yang terus terang aja. Iya. Lebih butuh TIK, lebih butuh ruang kelas baru. Ruang kelas Ruang kelas baru. baru. Lebih butuh TIK, lebih butuh meja. Ruang kelas baru dulu. Ya bukan, lebih butuh meja, TIK lebih butuh meja dan kursi. Ya, meja dan Nah, kursi. oke. Lebih butuh TIK, lebih butuh toilet tiap kelas. Toilet. Iya. Salaman saya. Setuju bisa. Jadi uang yang 750 itu nggak akan saya buang kemana, Pak? Akan saya arahkan untuk membangun ruang kelas baru. Makanya setelah ini saya mau bikin rakor para kepala sekolah seprovinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Sebelum perubahan anggaran. Alhamdulillah. Nah, biar Bapak nggak pusing lagi. Betul. Berikutnya, suka ada yang mintain duit nggak ke sekolah? Jujur ngomong. Ada. Bukan ada. Nah, kalau setiap Iya, kayak oke, setiap dana BOS, ya kalau turun dana BOS suka ada ya nggak ngutik-ngutik dana BOS ujung-ujungnya minta duit? Ada. Ada. Betul. Siapa itu? Dari oknum wartawan Oknum wartawan. dan oknum LSM. Oknum LSM. Jadi kita itu sebenarnya seperti dianggap maling. Oh. Dianggap maling ya Pak itu. Jadi kepala sekolah itu sudah dianggap maling sekarang itu. Ujungnya mereka minta duit. Pada akhirnya itu. Bapak suka beri berapa? Kadang-kadang kan ada hal-hal yang negosiasi gitu. Iya, Bapak jujur aja. Kalau mereka datang suka ngaplopin berapa LSM, ngaku wartawan, atau Iya. oknum wartawan, atau wartawan yang memang kerjanya cari kesalahan orang dan minta duit. Variasi. Ada berapa rata-rata? Tergantung. Kadang-kadang kan ada menekan gitu. 100 ribu? Ada yang 200 ribu ada? Ada. 500 ada? Ada. Paling tinggi Bapak berapa ngasih? Ada yang minta 2 juta ada. 2 juta. Bapak kasih? Tapi kalau yang 2 juta gitu mah Pak suka maksa barang. Oh, maksa barang gimana? Jadi nitip ini barang, nitip contoh, barang. contoh. Oh, ini ngomong terbuka aja, Ya, Pak. gini, Kita mau benahin Kalau ini. yang di atas 1 juta gitu nah biasanya suka maksa untuk menjual barang. Menjual barang apa ke Misalnya sekolah? ya Foto Prabowo sama wakil presiden. Ya, Oh, itu harus beli dari mereka. ya, Kan yang gitu mah beli di pasar juga banyak. ya kan dipaksa teh ya. Harganya Itu harganya berapa? 300 satu setel. 300 setel. Harus Mereka belinya ngejual di figurain. Iya, harus belinya 5 paket minimal gitu. Wah, Allah, loba-loba teuing. Pan di setiap kelas harus ada, Pak di kelas harus ada, di ruang guru harus ada. Itu Bapak terpaksa harus Bapak beli. Oke. terpaksa. Sekarang gini, Bapak pengeluaran non budgeter ngasih wartawan beli barang yang tidak ada di RAB. Segala macam. Per tahun Bapak ngabisin berapa? Nggak bisa diprediksi sih Pak. Enggak rata-rata. Bapak bisa habis 20 juta nggak setahun? Enggak, Berapa? enggak lah di bawah 5 juta sih. Di bawah 5 juta satu sekolah, Pak. Iya. Jadi kalau diakumulasi 100 sekolah Ya, 4 iya. juta, Pak. Iya. Oke. Jadi itu problem. Ke depan itu nggak boleh lagi. Nanti kita bikin MOU. Ya, dengan seluruh aparatur negara. Ya kan? Jaksaan, kepolisian. Nanti saya kasih nomor pengaduan.
Kalau Bapak nanti didatengin orang, aku wartawan, aku LSM, tujuannya minta duit, gitu kan? Ya, ya. Lapor dan akan saya tindak lanjuti pemerasan. Dan Bapak nggak usah takut. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tetap nun. Itu Gitu. Ya. saya sampai tadinya mengundurkan diri kepala sekolah. Oh, Bapak pernah mau mundur kepala sekolah? Saya yang lebih dulu Saya ya. lebih dulu. Pusing. Benar-benar Kenapa Bapak mau mundur? Karena ya pusing kalau menghadapi seperti itu. Oh, disangka karena kepala sekolah teh loba duit. Iya, disangka loba duit. Emang zaman baheula pas gitu. Kita sudah tidak bisa berpikir tentang bagaimana memajukan pendidikan Iya. Pak, sekarang itu. Karena sudah capek Capek memikirkan oleh itu. orang Iya. yang kerjanya nyari duit dari dunia pendidikan Iya. dengan cara nakut-nakutin kepala Menakut-nakutin sekolah. kepala sekolah. Ya bos, pokoknya bos ini cari kesalahannya. Iya. Ini udah kan begini standarisasinya bahwa seluruh kegiatan Bapak kan akan diaudit Iya. oleh BPK, oleh inspektorat, oleh BPKP kan. Iya, iya. Jadi mereka nggak bisa ngaudit, nggak bisa apapun. Udah aja nanti audit oleh BPK dan BPK. Bapak ada kesalahan, kalau ada kesalahan kan bisa dikembalikan dulu uangnya. Ya kan Pak, bisa dikembalikan dulu. Ada nggak tertib administrasi bisa ditertibkan, bukan bikin boncos administrasi. Nah, gitu kan? Nah, itu. Bapak, ini kan ngomong terbuka, Pak. Saya mimpin Bapak harus tenang bekerja. Dan saya lindungi staf saya, pegawai saya untuk bekerja dengan baik, nggak boleh sama siapapun. Bapak kan tahu saya berapa kali bela kepala sekolah, bela guru Ya, yang dikriminalisasi. Ya, Bapak kumaha, so. Kalau di SMK izin untuk mengkonfirmasi yang ijazah dulu ya Pak ya. SMK kan sedikit berbeda dengan SMA. Kebutuhan lebih banyak. Dari ijazah dulu ini Oke. supaya nanti agak clear. Jadi anak-anak kami sudah dinyatakan lulus, belum pembagian ijazah sudah bekerja. Otomatis ijazahnya belum tanda tangan. Bukan karena ngutang. Bukan karena ngutang. Oh. Kalau kita gitu banyaknya sekarang sampai 400 ijazah yang ada di sekolah kami. Itu rata-rata dari dulu adalah mereka yang sudah bekerja, gitu. Nah, karena ijazahnya belum tanda tangan, ketika orang tua datang minta ijazah kan tidak kita berikan karena belum ditanda tangan, gitu permasalahannya. Tapi kadang-kadang orang tua nggak paham itu, disangkanya ditahan. Lantaran can mayar hutang. Iya, gitu kan karena dia merasa mungkin bahwa sebelumnya ada tunggakan. Padahal kita sudah membuktikan itu sejak lama, sejak ada peraturan bahwa ijazah tidak boleh tahan, kita sudah putihkan itu, kita bewarakan, ayo diambil. Nah itu yang kendala yang pertama. Jadi sebenarnya kalau kami SMK banyaknya adalah karena anak-anaknya bekerja dan belum tanda tangan. Sampai anaknya belum tanda tangan ya belum bisa kita kasih gitu Pak. Nah itu. Jadi gini, tingkat kebutuhan akan tenaga kerja terampil di daerah-daerah industri baru. Betul. Subang, Majalengka, Ya, itu kan daerah Rebana. industri baru Pak, Betul, ya. betul. Nah, itu sangat tinggi. Betul. Termasuk misalnya yang terdekat sekarang adanya mobil listrik Ya, yang BGD. dibangun dengan asumsi jumlah tenaga kerjanya 18.000. Betul. Seberapa besar persiapan yang Bapak lakukan Baik. untuk menyongsong itu pabrik diisinya harus sama orang sini? Baik. Nah, izin menyampaikan. Kami MKKS Subang sudah melakukan beberapa pertemuan dengan DPMTSP, BPMTSP. dengan Dinas Pendidikan, Oke. dengan KCD, dengan Bapeda, dan juga dari perwakilan dari beberapa industri yang ada sekarang. Nah, kita juga sudah melakukan pemetaan nih Pak Gubernur, pemetaan untuk SMK Subang bisa mengcover seluruh kebutuhan karyawan di Rebana ini, di Subang maupun di kawasan ekonomi khusus yang Subang Timur maupun yang Subang Semarpolitan. Bahkan kita sudah bekerjasama dengan Surya Ciptanya. Sudah kita petakan bahwa kebutuhan dari berbagai industri yang ada di Subang itu di kita ada SMK-nya. Kemudian juga arahan dari Pak KCD dan Pak Kabid kalau memang belum ada jurusannya, silakan mengajukan jurusan yang baru untuk mengcover itu. Nah, permasalahannya adalah mohon dibantu juga mungkin ke depan bahwa yang pertama SMK itu agak sulit untuk langsung berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan perusahaan. Tentunya melalui yang berwenang lah gitu. Dan Pak, nanti ya. saya urus langsung. Siap. Jadi Bapak direknya dengan saya langsung perusahaannya. Baik, itu sudah kita petakan sampai itu. Nah, oke. cuma kemarin hasil pertemuan FGD kemarin terakhir dilaksanakan di SMK 2 itu adalah bahwa industri ini masih agak sangsi apa ya, terkait dengan karakter anak-anak kita gitu ya. Nah, ini yang sedang akan kita FGD. Sanksi karakter. Oke, sekarang begini.
Eh, Bapak siap menambah ruang kelas baru nggak? Siap, Pak. Oke, oke. Bapak siap saya kerjasamakan SMK-nya sama militer. Sudah, Pak, sudah sama. Kalau Tapi SMK, pembentukan karakternya harus lebih ditingkatkan karena industrinya ragu. siap. Gitu loh, Pak. Karena industrinya ragu. Keraguannya apa? Nanti kan saya tanya industri. Betul. Nah, kemudian yang berikutnya, selain gitu kan, ini urusan biaya tanggung jawab saya, Pak. Selain itu yang dilakukan, Bapak juga harus siap membuat kursus buat warga Siap. yang akan bekerja di situ Mantap, siap, Pak. sesuai spesifikasinya. Siap. Kursus di tempat Bapak. Siap. Nah, kelengkapan teknologi segala macam nanti saya dorong. Itu kita sudah punya pengalaman tuh, Pak. Oke, gimana? Pengalaman untuk menjaring anak-anak yang dulu itu tidak sempat sekolah. Kita kumpulkan, itu program yang kita jalankan 5 tahun yang lalu. Iya. Nah, anaknya kita fokuskan kepada yang kemaritiman karena itu yang paling banyak bisa kita berangkatkan anak-anaknya. Ya. Nah, itu berhasil, Pak. Anak-anaknya sudah ada yang Ya. berlayar kemana-mana. Yang paling utama yang industrialisasi ini yang terdekat, Pak. Siap. Artinya gini, tidak juga harus terbatas pada wilayah Subang. Kita cari juga yang anak-anak di seluruh wilayah Jawa Barat yang memiliki potensi bekerja secara profesional. Baik nanti disekolahkan di tempat Bapak resmi yang 3 tahun, maupun kita bikin kursus kilat selama 6 bulan untuk menyongsong industrialisasi. Siap, Pak. Prinsip dasar saya adalah kalau pabrik berdiri, orang di situ harus bekerja. Betul. Kalau di situ kualifikasinya tidak ada, kita cari keluar itu tapi masih di Provinsi Jawa Barat. Baik, siap, Pak. Nah, jadi nanti pola-pola pembiayaan itu langsung gubernur direct untuk mempersiapkan itu. Jadi Bapak nggak usah pusing komunikasi. Siap. Itu. Izin menambahkan lagi. Siap. Nah, karena orang tua tidak berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, terutama yang tadi pembangunan ya, karena kalau dana BOS itu kan hanya perbaikan peliharaan. Pembangunan itu jadi terbengkalai, Pak. Sampai saat ini kami kendala perjalanan. Kami kan ada 2 kampus, Pak ya. Di SMK 2 ada 2 kampus, yang kampus atas sama yang di bawah. Perjalanan dari atas ke bawah itu sudah sangat-sangat luar biasa, tidak nyaman dilalui. Oke, saya paham, Pak. Jadi ini tuh pembangunannya nanti ada di perubahan tahun ini. Jadi kan di saya ada pola, yaitu membangun 10 sekolah SMK Jabar Istimewa. Baik. Artinya bisa membangun baru, bisa yang ada dikembangkan, dilengkapi, kemudian menjadi sekolah yang punya keistimewaan. Baik. Dengan model pendekatan seperti SMA Taruna. Siap. Siap kan? Siap, daripada bangun yang baru, panjang lagi lelakonnya, yang ada aja kita optimalkan. Baik. Ya. Izin menambahkan, Pak. Siap. Untuk SMK khususnya di Subang ini ada beberapa hal kendala yang mungkin urgent untuk dipahami dan dimohon bantuan dari Bapak. Itu adalah lulusan SMK kita lebih sulit untuk bekerja di wilayah Subang. Kenapa? Karena ada dana yang harus dikeluarkan yang nilai percaloan saya tahu. Nah, itu, Pak. Nah, salah satu nanti yang akan kita berantas adalah calo tenaga kerja. Ini kurang ajar. Ya kan, katanya prioritaskan tenaga kerja setempat. Tapi tenaga kerja setempat kalau ngelamar pabrik sama orang yang wilayah pabrik itu yang berkuasa. Apakah dia ngaku kelompok ini, organisasi ini, di desa ini, tahu kan saya, Pak? Betul. Itu dia mengutin duit. Akhirnya orang situ nggak punya duit, nggak bisa kerja. Orang luar bisa kerja. Karena orang luar online, Pak. Ya karena duit. Ya kan? Satu duit, satu online. Orang Jawa itu yang kerja ke kita itu pakainya online dia. Kenapa kita nggak bisa online? Karena itu. Maksudnya? Percaloan itu. Ya kan online apa tinggal gini. Oh, online-nya Bapak mah bukan online media digital, Bapak mah online teh mau duit jadi online. Wow. Ini kan kurang ajar ini saya katakan. Kamu ini kurang ajar. Orang luar dimasukin karena dikasih duit sama kamu. Orang setempat yang kebauan kemacetan tiap hari nggak dikasih. Ini siat teh. Gelo sugan. Awas lo, nanti ditangkepin sama saya. Ditangkapnya bukan sama saya, sama polisi. Kang Dede Mohyadi dengan tegas akan mempidanakan, akan menangkap siapa saja oknum dari wartawan, dari LSM yang memeras, mengganggu dana-dana operasional, dana-dana sekolah
Ya, dan juga kepada para calo ini nih. Para calo-calo, kalian harus mempunyai rasa. Jangan sampai putra daerah sendiri, orang yang ada rumahnya yang ada di perusahaan itu tidak bisa bekerja dikarenakan harus membayar uang dulu, harus ngasih dulu pelicin ya. Rakyat itu ingin bekerja karena tidak punya uang, malah dipinta, diperas uangnya. Nah, itulah negeri Konoha ya. Coba sekarang kita robah pola pikir, kita bantu rakyat, bantu negara agar menjadi lebih baik lagi. Sejahterakan rakyat, sejahterakan semua. Ya, baik itu aparatnya kita sejahterakan, baik rakyatnya kita sejahterakan. Bangun negeri ini dengan rasa cinta damai, bukan karena kerakusan manusia. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.